Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sehat. Semangat, nggih. Oke, anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar di tema 4 Susana 2, yaitu pada pembelajaran 3. Materi pembelajaran kita pagi hari ini yaitu tentang amanat pantun, terus interaksi manusia. Kemudian musyawarah untuk mufakat. Ya, anak-anak berulang kali belajar tentang pantun, macam-macam pantun, ciri-ciri pantun dan sebagainya. Sekarang pada pelajaran 3 ini kita belajar untuk menemukan pak amanat atau pesan yang ada di dalam pantun. Sebelum menulis pantun, anak-anak masih ingat akan ciri pantun. Siapa yang menyebutkan ciri pantun? Ciri pantun pertama. Iya. Terdiri atas 4 garis. Kemudian tiap garis terdiri dari berapa suku kata? 8 sampai 12 kata. Suku kata. Baris yang bagian mana yang merupakan sampiran? 3. Baris yang kedua, Bu. Baris yang kedua. Dan isi. Tiga Zaid. Bu, 3 Bu ya Janet. 3 Zaid. 3 ya Janet, Bu. 3 Bu. 3. Jangan John. Diteruskan apa enggak ya? Turun tangan. Teruskan. Ya, jangan coret biar tidak mengganggu pembelajaran. Lanjutkan kembali. Ciri-ciri pantun yang ketiga, 2 baris pertama merupakan sampiran, 2 baris yang kedua. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris adanya isi. Kemudian saja dari pantun adalah AB. Itu ciri-ciri pantun. Coba perhatikan, ini ada beberapa contoh pantun. Orang Bintan memetik nangka, rasanya manis sedap dimakan. Orang beriman berbalik semangat, utama Islamnya sopan. Dari pantun tersebut, apa kira-kira isi atau amanat atau pesan yang terkandung di dalam pantun tersebut? Yang dilihat berarti yang isi. Coba 2 baris dari bait yang terakhir. Orang beriman berbalik sangka, mukanya manis, lakunya sopan. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan apa maksudnya? Halo. Bu, pernah ada suaranya, Bu. Siapa yang bisa menyebutkan apa amanat dari pantun tersebut? Coba sekarang bisa jelaskan dulu, barangkali anak-anak masih kebingungan.
Pantun berfungsi untuk mengungkapkan maksud maksud atau pikiran secara tidak langsung. Oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan, amanat, ya. Pesan atau amanat pantun dapat dipahami dari maksud pantun. Pantun biasanya berupa nasihat atau ajaran. Cara menentukan pesan atau amanat pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Mengetahui apa amanat atau isi atau pesan dari pantun tersebut, anak-anak harus melihat dan keempat. Ya. Yang kedua, cara menentukan pesan. Aku aja yang bantu. Aku tumpah semua. Memahami Right foot, two stop. Left foot, two stop. Kemudian yang ketiga, menentukan pantun menang Pak, menang Lare. itu yang bisa aja ini ya. Bagaimana cara menentukan pesan atau amanat dari pantun? Baris ketiga dan keempat baca, dipahami, baru menentukan pesan dengan bahasa musik. Sekarang interaksi lingkungan. Dalam mengadakan interaksi, salah satunya adalah wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai, orang yang dimintai informasi. Itu namanya narasumber. Tujuannya apa dari wawancara? Tujuannya dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang telah dipercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari wawancara sumber. Ini ada, nanti bisa dibaca lagi. Ada contoh hasil dari wawancara antara Naura dengan teman-temannya mengadakan wawancara pada Pak Handoko. Beliau adalah pengusaha mebel. Ya, itu contoh hasil wawancara. Ya. Kemarin juga anak-anak sudah belajar interaksi sosial di masyarakat. Nah, interaksi sosial kemarin ada yang bersifat apa anak-anak? Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Perhatikan, nanti dikasih pertanyaan biar bisa menjawab. Yang bersifat positif akan menghasilkan interaksi yang positif akan menghasilkan
Maksudnya apa ini? Dan persatuan ya. Kemudian interaksi yang negatif bisa menghasilkan perkelahian dan Tuhan. permusuhan. Itu hasil macam-macam dari interaksi. Sekarang kita lanjutkan materinya tentang musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat di sini dicontohkan dalam kegiatan pemilihan ketua RW. Ya, pemilihan ketua RW otomatis yang memilih adalah semua warga wilayah RW tersebut. Ya, warga ikut bekerja sama dalam melaksanakan pemilihan ketua RW. Ya, ada yang menyiapkan kotak suara, ada yang merapikan tempat pemilihan, ada yang menyiapkan minggu atau konsumsi. Nah, pelaksanaan ketua RW, pemilihan ketua RW itu semoga berjalan lancar, maka sehingga seluruh warga yang sudah mempunyai hak pilih menggunakan haknya untuk memilih ketua RW yang baru. Karena pemilihan, maka kita perhatikan ya, dalam pemilihan tentunya ada calon yang dipilih. Ya, para warga berhak memilih calon yang mana. Nah, di sini warga Pariduan Bu. Bu, soalnya yang memilih Faridwan jumlahnya 102. Karim. kita terus. Ayo dihapus sang nyorek. Salah, bangun undun. Dihapus, siapa yang nyoret? Bu, siapa yang nyoret, Bu? Dan aku nih. Apa sini? Ya. Kita perhatikan dalam pemilihan ketua RW yang baru atau musyawarah mufakat untuk memilih ketua RW, di sini menggunakan berbagai cara. Cara pemilihan ketua RW yaitu pertama menggunakan pengambilan keputusan bersama dengan cara dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Jadi calonnya siapa dimusyawarahkan, yang mau bersedia, yang warga masyarakat setuju dengan calon RW yang baru, kalau bisa diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat, ya ini langsung mengambil keputusan. Apabila tidak mencapai mufakat dalam musyawarah mendapatkan hasil keputusan mufakat, maka dilakukan dengan cara, perhatikan, suara terbanyak atau voting. Jadi pengambilan keputusan bisa dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai hasil keputusan atau tidak mencapai hasil mufakat, anak-anak bisa dalam pemilihan itu menggunakan cara dengan suara terbanyak atau voting. Ya, itu untuk mencari. Coba voting.
Di sini diperhatikan, contohnya ada. Suara berat. Ya, coba perhatikan anak-anak. Anak-anak menyaksikan video tadi sama dengan anak-anak. Coba kalau siapa yang pernah melihat di lingkungan sekitar, kalau ada pemilihan presiden atau pilkada, anak-anak pernah lihat seperti pemilu. Saya pernah. Ya, Bu, pernah, Bu. Ya, itu namanya pengambilan suara untuk mufakat dengan melalui voting atau berdasarkan suara terbanyak. Di situ anak-anak Itu banyak. yang berhak memilih dikasih kartu atau kertas itu isinya calon yang akan dipilih. Kemudian setelah dicoblos, ya anak-anak ya, itu dimasukkan ke dalam kotak sesuai dengan namanya masing-masing. Kemudian kalau hak pilihnya sudah habis, semua masyarakat sudah memilih, baru kotak tadi dibuka, kemudian dihitung jumlah suaranya. Lihat yang sah pandai, dilihat, dihitung. Kalau sudah dari beberapa calon itu, siapa yang mendapatkan suara terbanyak, berarti dia yang menjadi calon. Ya, itu namanya contoh dari pengambilan keputusan dengan suara terbanyak atau voting. Ya, sudah jelas tentang voting anak-anak? Bisa diterapkan pada pemilihan ketua kelas. Anak-anak memilih calon, siapa calon temannya yang akan jadi ketua kelas. Kemudian anak-anak dikasih kertas, disuruh nulis, milih calon siapa. Baru kertasnya tadi dikumpulkan, kemudian dihitung. Siapa yang memilih calon A, siapa yang memilih calon B, siapa yang memilih calon C. Kemudian
Hasilnya dihitung dari beberapa calon temanmu tadi. Siapa yang mendapat suara terbanyak, berarti itu yang menjadi ketua kelas. Itulah salah satu contoh dari pengambilan keputusan dengan dilakukan dengan suara terbanyak atau voting. Ya, sudah paham anak-anak? Sudah? Coba. Tuh, mau pertanyaan. Sudah dikasih contoh pantun. Ya, itu memberi pesan atau amanat apa yang terkandung di dalam tersebut. Siapa yang menyebutkan apa pesan atau amanat dari contoh pantun di sini? Ingat, kalau mencari atau menentukan pesan atau amanat pantun, yang dilihat jalannya baris ketiga dan keempat. Baris yang ketiga berbunyi apa, anak-anak? Memahami isi pantun. Pantun yang ketiga, contoh pantun tadi. Isi. Orang beriman berbalik sangka. Kemudian baris yang keempat berisi apa? Isi bunyinya. Mukanya manis, lakunya sopan. Mukanya manis, lakunya sopan. Apa kira-kira pesan atau amanat dari pantun tersebut? Orang yang beriman dan sopan. Bukan yang lain. David. Sopan. Oh, David orang beriman yang sopan. Ayo David, yang lain diam. David. Orang yang beriman baik dan sopan. Terus Oza, barangkali bisa melengkapi jawabannya David. Ayo Razak. Orang yang beriman akan berpikir sopan, positif. Ya, Naswa, coba bisa melengkapi. Ayo Naswa. Ciri-ciri. Kalau materinya di link di HP kurang jelas, bisa dilihat di LKS ya. Bisa dilihat di LKS. Halaman berapa, Bu? Halaman 55. Halaman 55. Ya. Orang. Pembelajaran 3 itu. Dua pembelajaran 3. Tadi kan sudah disiapkan dulu bukunya. Siapkan bukunya, Sampun. Ya, orang beriman berbalik sangka, mukanya manis, lakunya sopan. Coba Dika, bisa menceritakan jawabannya Rozak tadi? Apa Bu jawabannya, Bu? Ayo Dika. Orang yang berbalik sangka berarti berprasangka baik, mukanya manis, lakunya sopan. Pasti orang tersebut tingkah lakunya baik, budi pekertinya baik. Itu amanat yang diambil dari contoh pantun tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Zahid. Saya tuh nggak bisa. Zahid, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Bu David, Bu. Sudah, ganti yang lain. Zahid, interaksi sosial adalah hubungan
Hubungan timbal balik. Antara Antara manusia. Antara sesama masyarakat. manusia yang satu dengan manusia yang lain. Coba sekarang Soal ibu yang jawab. yang lain diam ya, didengarkan ya. Apa interaksi sosial ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Sekarang interaksi sosial yang bersifat positif itu dampaknya akibatnya akan bagaimana? Interaksi yang positif akan menghasilkan akan sama dengan suatu. Ya, kalau interaksi yang negatif Perpecahan. pertengkaran, perpecahan, permusuhan, ya itu dari beberapa interaksi. Interaksi manusia dengan lingkungan. Siapa yang bisa memberikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan? Iki mau. Cocok tanam. David, cocok tanam. Cocok tanam. David, coba. Bercocok tanah. Terus, Bekerja bakti. ya, nelayan, harus mencari ikan. Contoh dari interaksi Nelayan, petani. lingkungan, ya. Kalau interaksi manusia dengan manusia, contohnya apa, anak-anak? Ngobrol, Bu. Ya, Bakti. diskusi dengan temannya. Musyawarah, kerja bakti. Ya, tolong menolong. David. Itu salah satu contoh dari interaksi manusia dengan manusia. Iya. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis. Kiranya sampai di sini sudah bisa memahami anak-anak materi hari ini. Sudah. Ya, yang diingat ini tentang musyawarah mufakat ya. Kalau untuk pantun, untuk interaksi anak-anak sudah mengulang pembelajaran yang lalu. Ingat sekali lagi dalam musyawarah untuk menentukan keputusan bersama dilakukan dengan dua cara. Yang pertama musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang baik, baru dilakukan dengan cara apa anak-anak? Voting atau suara terbanyak. Nanti lebih jelasnya bukunya dibaca lagi, materinya bisa di link nanti bisa dibaca lagi. Sudah Bu Serafiri ya. Sudah Bu Serafiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh keluar dari Zoom. Silakan.